Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Maulana Nashwa dengan NIM 2110101200307. Perkenalkan, saya Lulu Zahira dengan NIM 2110111201346. Nama saya Leoni Salsabila dengan NIM 2110111200304. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Maya Wandita dengan NIM 2110111200851. Selanjutnya ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK etap IFRS. Lalu ada pendapat wajar dengan pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar di dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai SAK etap IFRS, kecuali dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan bila yang pertama ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatas terhadap lingkup audit, lalu yang kedua auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK etap IFRS yang berdampak material. Lalu yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian ini disampaikan harus dengan jelas dan dengan alasan yang kuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit berbentuk baku, atau bisa disebut dengan unqualified opinion with explanatory language. Pendapat ini diberikan jika auditor diharuskan menambahkan paragraf penjelas, walaupun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Seperti dalam keadaan, yang pertama, pendapat wajar sebagian berdasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa. Yang ketiga, pertimbangan auditor terhadap rencana manajemen. Yang keempat, perubahan metode dalam 2 periode. Yang kelima, data keuangan tertentu belum disajikan atau direview. Dan yang terakhir, informasi lain dalam satu dokumen yang berisi laporan keuangan secara material tidak konsisten. Selanjutnya, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK, etap maupun IFRS. Paragraf pendapat tidak wajar harus berisi, yang pertama, semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. Yang kedua, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap komponen laporan keuangan. Dan yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, di mana suatu pertanyaan tidak memberikan pendapat bahwa editor menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak menyatakan pendapat bila mana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK, etap maupun IFRS. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis laporan akuntan. Jenis laporan akuntan itu ada dua. Yang pertama ada laporan audit bentuk baku. Yang kedua ada laporan audit independen tentang dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Yang pertama yaitu laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku harus menyebutkan laporan yang diaudit dalam paragraf pengantar, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat auditor. Yang kedua yaitu laporan audit independen tentang dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia berdampak signifikan terhadap laporan keuangan suatu entitas di Indonesia. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan keuangan auditnya, sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Hal yang dapat dipertimbangkan itu ada 3. Yang pertama, dampak kondisi ekonomi terhadap kelangsungan hidup entitas. Yang kedua, peristiwa yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi. Yang ketiga yaitu modifikasi laporan bentuk baku
jika kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan dan kelangsungan hidup entitas. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor bertanggung jawab untuk menevaluasi apakah terdapat kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara yang pertama, auditor mempertimbangkan hasil prosedur dan penyelesaian auditnya terdapat kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, jika auditor yakin terdapat kesangsian, ia harus yang pertama memperoleh informasi rencana manajemen untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Yang kedua, menentukan kemungkinan efektifnya rencana yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Selanjutnya, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tanggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang menunjukkan adanya kesangsian mengenai kemampuan perusahaan. Selanjutnya, jika auditor yakin terdapat kesangsian besar, auditor harus mencari informasi tentang rencana manajemen, meliputi A. Rencana untuk menjual aset, B. Rencana penarikan utang atau restrukturasi utang, yang C. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran, yang D. Rencana untuk menaikkan modal pemilik. Auditor harus mengevaluasi. Selanjutnya, apabila setelah dipertimbangkan auditor tidak menyaksikan kemampuan dan keberlangsungan hidup perusahaan, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika setelah dampak kondisi dipertimbangkan satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan untuk manajemen tidak efektif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.